Ketika saya kesini 2009 2010 itu memang udah pernah 2 kali papa kena stroke, tapi udah nggak ada, sehat lah ya, nggak ada ini lagi. Almarhum ayahnya, Iya, terima kasih. boleh cerita dong sedikit ayah tuh mendiang sakit apa sih? Ayah mendiang almarhum itu sakit, sebenarnya udah ini serangan ke stroke sih, keempat yang terakhir. Jadi tahun 2000, mungkin awal-awal 2005 mungkin 6, waktu saya masih di Jerman, ayah dan ibu masih bersama. Sejak 2006-an mereka pisah dan udah sendiri-sendiri. Dan ketika saya kesini 2009 2010 itu memang udah pernah 2 kali papa kena stroke, tapi udah nggak ada, sehat lah ya, nggak ada ini lagi. Terus kemudian 2000 realize sih, cuman udah lumayan membaik. 2018 kesini terakhir, sebulan sebelum ini dibawa ke dokter ternyata malah ngedrop. Ya makin ngedrop, tapi emang udah jalannya sih, mudah-mudahan, mohon doanya. Ada firasat mungkin Kak Sandi sebelumnya? Dirasa terakhir sih pas apa namanya, terakhir nih sebelum bapak meninggal kemarin maghrib. Sebelumnya saya kesini nengok papa kan, terus sebelumnya itu saya kalau ketemu papa, maksudnya pas keadaan beliau almarhum sakit, saya masih pegang tangannya gini, terus dia masih respons gitu. Terus terakhir ini pas saya kesini papa udah cuman begini aja, cuman nafas, terus kan makan pakai selang gitu, makanya terus, ya sedih juga sih, bingung saya nggak respon lagi. Terus saya harus jalan, ada kerjaan sedikit, kemudian itu jalan ditelepon sama perawatnya papa, ini keadaan ini kritis nih pak. Oh ya, saya langsung jalan ke sini, udah nggak ada apa-apa. Kaget Kak Sandi sendiri? Kaget, Hal terakhir. tapi ya kaget sedih, cuman sebenarnya lebih sedih ketika papa ngelihat papa seperti itu gitu, seperti sebelumnya. Perasaannya gimana Kak? Apa kaget, sedih, campur gimana, kaget juga ya? Iyalah, Hal terakhir yang diucap sama papa mungkin. gua nggak bisa ngomong papa terakhir. Artinya punya riwayat sakit stroke yang panjang juga yang Lumayan papa. Dan yang pada saat serangan stroke ketiga itu papa lagi di rumah 2018 awal itu, apa namanya, saya pernah SMS apa namanya, WhatsApp papa, terus kok nggak jawab, terus ya kan, 2 hari kemudian saya tegur adik saya kan, dan ini papa kok nggak respons sih. Terus kita tanya, ternyata terus masih ketolong 2018. Nah, itu serangan stroke. Terus udah beda gitu, udah sedikit paralyzed, ngomong juga nggak sempurna, cuman masih oke.
Nah ini yang keempat terakhir pas dibawa, terus yang terakhir ini sebelum papa meninggal, pas dibawa ke rumah sakit memang dokternya ini ada serangan stroke ini. Usia berapa sih almarhum meninggal? Almarhum 69 kelahiran 1991. Sebelumnya tinggal sama siapa Mas Andi di Sebelumnya? sini? Ah, ah. Sebelumnya tinggal di sini sama perawat kan, kita juga, saya juga deket-deketan di rumah papa. Mas Kas- Andi, Papa itu sosok yang seperti apa sih hingga akhirnya bisa membawa Mas Andi sampai sekarang ini? Papa itu seperti apa? Papa jujur keras orangnya dari dulu. Kita kan ya anak-anak yang lahir tahun 70-an dan yang sumur saya beda sama anak-anak milenial sama yang mereka. Kita zaman dulu ya semua keplak or whatever gitu. Apa sih yang saya ingat, jadi orang tuh pinter bawa diri gitu, jangan pinter bawa diri dalam artian sepertinya sih kayaknya yang jadi orang culas gitu mungkin, pinter bawa diri San, atau jaga kebersihan itu bahwa ngomongin kamu harus bersih nih, yang saya selalu ingat gitu, rapi ini emang orangnya, beliau dari dulu orangnya rapi sih. Kalau Sandi sendiri cukup dekat nggak sih sama almarhum? Sebenarnya enggak, karena saya lebih dekat ke ibu. Cuman dari dulu memang kita nggak terlalu dekat. Jadi papa itu sama anak-anak nggak seperti orang tua sekarang gitu. Maksudnya yang komunikatif sama anak gimana. Saya lebih dekat sama ibu. Cuman dekatnya mungkin ya bentuk kasih sayang cintanya beda sih, karena hubungan kami beda sama yang orang yang lain. Keluarga Meninggalnya jam berapa dan tadi pagi di kuburan jam berapa sih? Meninggal kemarin setelah maghrib, mungkin kayak 45 menitan setelah maghrib, 18.45an pada sebelum isya. Prosesi pemakaman sendiri? Dimakamkan di dekat sini di pemakaman kandang jurang sini di Kelurahan Ciputat sini. Dan proses pemakaman kemarin tadi pagi kita sholatkan papa di masjid dekat sini pukul 9 kira-kira pagi, kemudian langsung dimakamkan setelah itu sekitar 10-an. keluarga kakak sedih juga banget yang sangat terpukul ya kayaknya. Kebetulan saya anak paling tua. Adik saya yang satu ibu, ada satu meninggal kemarin 2017, yang kita yang satu ibu nih. Ada yang beda ibu nih, saya punya adik juga tapi beda ibu, satu ayah. Dia sedang berlayar dan kayaknya baru tadi saya lagi istirahat, dia kayaknya telepon dan saya belum kasih tahu karena waktu itu sempat juga tinggal di sini adik saya yang lain ibu, dan kemudian tadi dia telepon saya, terus saya lagi istirahat, saya nggak, karena saya secara di silent, terus tadi saya juga ngabarin dia, terus belum dijawab, mungkin lagi berlayar, saya nggak tahu. Dan karena beberapa saat lalu saya mencoba untuk menghubungi dia tapi nggak nyambung gitu, maksudnya nggak bisa connected, kayaknya sedang di laut kali. Sedih juga terlihat ya kakak, sedih juga ya tadi mau bengkak matanya ya. Siapa saya? Ya iyalah. Ada kenangan yang tidak bisa dilupain dengan ayah. Kenangan yang tidak bisa dilupakan sama ayah. Jujur nih, ayah saya sih nggak deket ya. Saya itu dari kecil juga, paling kecil mungkin dulu saya ingat waktu mungkin saya usia 3 tahun ya. Setelah itu saya hubungan kita unik sih, jadi ya orang beda-beda ya. Mungkin waktu kecil aja mungkin saya sering nonton sama papa waktu ketika saya belum punya adik kayaknya. Saya masih punya memori gitu. Itu umur 3 apa 4 tuh, jalan berdua sama papa aja. Dan itu setelah itu ya unik, itu aja sih kayaknya. Ketika masih bisa merawat sebelum Ya. almarhum meninggal, Ya. Mas Andi kan sempat bisa merawat lah. Saya semua yang rawat bersama. Gimana sih akhirnya berbalik ketika jadi beberapa orang tua ketika disakit pun sempat Ya intinya saya alhamdulillah
bersyukur masih punya kekuatan mental material bisa ngerawat papa ya. Karena kan yang diperlukan juga bukan mental aja kan, kita perlu uang juga ya, kalau sakit segala macam ke rumah sakit. Bila saya punya rezeki buat ngerawat papa dan segala untuk kebutuhan papa dari sejak pensiun, ya saya ngurusin papa ya, kehidupan dan segala macam saya yang ngurusin papa. Mas Andi kan tadi bilang papa tuh sosok yang keras ya. Itu juga jadi apa ya yang bikin Mas Andi sebesar sekarang. Kayaknya sih ya, mungkin secara nggak langsung ya. Walaupun saya kadang-kadang suka bertanya gitu, kok keras banget sih, tapi ternyata mungkin jadi gue tahan banting gitu.